Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menunaikan sholat duha harus dipahami dengan baik, terkhusus bagi para umat muslim yang hendak dipermudah dari segala urusan dunia maupun akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serupa dengan sholat sunnah lainnya, jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat serta maksimal 8 rakaat dan dikerjakan dengan 1 kali salam setiap 2 rakaat. Sholat duha bisa dilakukan secara sendiri dan juga boleh untuk dikerjakan secara berjamaah. Sholat ini juga termasuk dalam sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi hari serta dimulai ketika matahari mulai naik sepanjang galah atau setelah terbit matahari sekitar jam 7 pagi sampai sebelum masuk waktu zuhur ketika matahari belum naik di posisi tengah. Keutamaan dari sholat duha bagi yang rajin melaksanakannya, salah satunya ialah akan memperoleh pahala seperti dirinya bersedekah dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Berikut ini keutamaan sholat duha. Yang pertama, sebagai pengganti amalan sedekah. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendian di antara kalian untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih Subhanallah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahmid Alhamdulillah bisa sebagai sedekah. Setiap bacaan tahlil La ilaha illallah bisa sebagai sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa sebagai sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ketaatan, dan nahi mungkar, melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Ini semua bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, rezeki akan selalu dicukupkan. Dalam hadis dari Nu'aiman bin Hammar Al-Ghatafani, beliau mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ad-Darimi. Yang ketiga, sarana pengampunan dosa. Dalam hadis, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, mendapat pahala haji dan umroh. Dalam hadis riwayat Tirmizi oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, akan disiapkan istana di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis pernah bersabda, barang siapa sholat duha 12 rakaat,
Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang keenam, termasuk sholat kaum awabin, orang yang bertaubat. Orang yang menunaikan sholat duha juga dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang pulang atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang menjaga sholat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Rasulullah bersabda, sholat duha adalah sholat orang-orang yang kembali kepada Allah dengan bertaubat. Hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Muslim. Yang ketujuh, akan memperoleh ganimah. Ganimah atau keuntungan, maupun baik berupa pahala maupun harta, akan lebih cepat didapatkan atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rutin menunaikan ibadah sholat duha. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perolehlah keuntungan, ganimah, dan cepatlah kembali. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan tempat perang dan banyaknya ganimah keuntungan yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka, musuh yang akan diperangi, paling banyak ganimah keuntungannya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab iya. Rasulullah berkata lagi, barang siapa yang berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat tujuannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya. Yang kedelapan, akan dilimpahkan kesehatan tiada tara. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Quran Surat Asy-Syams ayat 1. Allah bersabda, dengan matahari serta cahayanya pada waktu duha, cahaya yang ada pada pagi hari dipercaya oleh banyak ilmuwan serta penelitian memiliki manfaat yang paling baik bagi kesehatan tubuh manusia. Seperti sinar inframerah yang memiliki manfaat untuk mengurangi rasa sakit pada otot manusia, serta sinar ultraviolet yang berguna sebagai fitokatalis yang dapat menyehatkan kulit manusia berkat kandungan vitamin D. Yang kesembilan, akan dijauhkan dari sifat lalai. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dijelaskan, barang siapa yang sholat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakan sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakan 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang ke-10, ibadah sunnah yang sangat dianjurkan Rasul. Ketika seseorang menunaikan ibadah sholat duha, secara otomatis ia juga menjalankan salah satu sunnah Rasul dengan banyak keistimewaan serta kebaikan yang diperoleh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa menunaikan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu ditanya oleh Muazzah, berapa rakaat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat duha? Beliau menjawab, 4 rakaat dan bisa juga lebih sesuai kehendak Allah.
Demikianlah keutamaan sholat duha yang akan diperoleh seorang hamba yang rutin mengerjakannya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.